gimana caranya gue bisa hidup dengan penghasilan sekian dengan biaya hidup sekian dan harus investasi masih masuk. juga karena gue nggak mau gue jadi generasi sandwich. Nah sekalian tadi nyinggung biaya hidup dan gue tahu juga, gue dengar nih, nggak tahu lu koreksi kalau salah. Lu ada salah satu orang yang jago mengatur uang sampai akhirnya eh lu punya tabungan dan lu bisnisin. Dan sebenarnya apa sih tips lo dalam mengatur uang? Sebenarnya kalau dibilang jago sih gue juga masih belajar sampai saat ini. Ya, Jadi yang menurut gue pribadi tipsnya yang pertama kontrol nafsu sih. Ini ya, nafsu dalam hal membeli. iya, iya. Nafsu apa emang? Iya takutnya Ya itu yang susah masuk kontrol ya nafsu. Terus, tapi harus sih ya. harus mengontrol itu dalam artian kayak Kayak beli kalau baju. menurut buku-buku yang gue baca gitu ya Nah, atau artikel yang ada di Google biasanya itu kan ya orang Indonesia kita tuh diajarinnya apa? Cari duit yang banyak. hmm, Tapi kita nggak pernah diajarin cara nge-save uang. oke. Bener gak? Lanjut. Nggak Ya, pernah sebagian. diajarin cara memanage uang, Iya. ngejaga Iya, itu uang, kayak manage uang gini ya. memanage uang. Iya, setuju Nah gue. itu kan kayak misalkan lu nabung di ATM, Ya. tabungan bank. Sebenarnya kan uang lu berkurang Ya, ditarikin ya. karena uang lu berkurang tuh ya karena ada biaya admin itu Biaya kan. admin. Itu sebenarnya uang lu berkurang. Nah, sebenarnya ini semua berawal dari ketika gue mendapatkan uang dari hasil franchise, gue berpikir lagi, loh, gimana caranya ini uang tetap ada buat gue, tetap bisa menghasilkan. Ya istilahnya gue nggak boros lah. Ya. Gue baca-baca lagi artikel, nyari lagi. Akhirnya gue nemu yang namanya sebuah kata investasi. Woi. Nah Berarti dari lu udah main investasi? ada beberapa, Di saham ya? Reksadana? uh, ada beberapa lah. Ya udah nantilah. Ada. Beda sesi ya. Nah dari situ sebelum ke investasi Hmm. gue baca lagi ada yang kayak namanya dana darurat, asuransi, investasi tadi, terus kayak pembagian jumlah uang yang kita punya tuh harus dikelola kayak gimana sih baiknya gitu kan, karena kan kalau yang biasanya kita dapat uang yang kita dapat nih paling kita taruh ATM udah, Ya. terus ambil belanja online shop apalagi sekarang kan habis ya tiba-tiba lah kok habis gitu kan di akhir bulan, bahkan baru 7 hari setelah gajian pun suka udah habis kan. Nah di situ gue belajar bahwa oh ternyata orang kaya itu kenapa bisa semakin kaya karena mereka itu memanage uang mereka juga. Jadi Oke. kayak Kayak misalkan berinvestasi itu tadi. salah satunya investasi tadi ya. Nah mereka itu ngebagi biasanya uang yang mereka dapat itu dibagi 50% untuk biaya hidup, Ya, terus 30% untuk senang-senang atau kayak tambahan, 20% untuk investasi. Tapi 10%? Oh, udah habis ya udah habis. 532. Ya, 532. Gimana sih matematika gue? Kalau enggak 433. Ini apa? Barcelona? Enggak sih kayak. Jadi 40% untuk biaya hidup, 30% untuk yang tadi lifestyle dan penambahan skill lain-lain. 30% lagi? 30% lagi untuk investasi. Oh. Nah, apalagi kan dengan gue yang masih muda waktu itu kan. Sekarang juga masih sih. Nah, jadi gue mencoba menerapkan itu kan. Ya. Gimana caranya gue bisa hidup dengan penghasilan sekian dengan biaya hidup sekian dan harus investasi masih masuk. juga karena gue nggak mau gue jadi generasi sandwich. Apa tuh? Nah jadi generasi sandwich itu generasi di mana kita itu ditekan di kiri dan di kanan. Jadi kan nanti ke depannya itu lu bakal berkeluarga kan. Ibaratnya nih keluarga kecil lo, ini keluarga besar lo, keluarga sebelumnya. Nah di sini tuh lu tuh ditekan sama kiri kanan. Keluarga kecil lu butuh duit, keluarga besar lu butuh duit juga karena mereka kan ntar akan tua, akan bisa tidak berpenghasilan atau hanya menghasilkan dari pensiun. Otomatis ketekan kan. Nah kayak gitu. Nah gue nggak mau lo harus bisa balas nekan juga. Minimal enggak sih, nggak usah balas nekan, minimal gue bantu mereka. Kalau enggak anak gue, keturunan ya balas nekan maksudnya ya lo ngebantu juga. Keturunan gue tuh nggak usah ngerasain generasi sandwich gitu. Jadi gue bisa mandiri,
anak gue juga tinggal Mandiri. ngurus dia dengan keluarganya. Iya. Kayak gitu sih gue mikirnya. 5-3-2, 4-3-3. Iya, biasanya kayak gitu salah satunya. Nah dari situ gue mulai tuh yang kayak nyoba-nyoba investasi emas, Dari kapan? nyari-nyari itu dari Mulai investasinya ya? sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu sih kayaknya. Oh, udah mulai. Heeh. Kayak gitu ya, yang namanya rugi ya kita telan, yang namanya untung alhamdulillah ya gitu-gitu dah. Ada suka dukanya semua juga. Nah, jadi investasi yang lu lakukan 2 tahun lalu itu termasuk yang jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Eh kalau prinsipnya yang gue pegang itu jangan menempatkan semua telur kepada satu keranjang. Oke, Itu kan prinsip dari kata kakek. kakek-kakek ini Warren Buffett. Jadi Terus? kalau misalkan jatuh Coca-Cola satu nggak jatuh semua kan. ya? Makanya gue bagi lagi tuh. Ada yang untuk jangka panjang, ada yang untuk jangka pendek, ada yang untuk jangka menengah. Investasi lu banyak. Nggak di satu tempat. Ya emang nggak boleh satu tempat sebenarnya. Tapi terserah sih Iya, kembali maksud ke gua masing-masing. untuk orang yang 2 tahun lalu mulai, lu Iya. udah bikin di banyak tempat investasi. Iya adalah beberapa. Tapi awal-awal sempet nyoba dulu ya. Iya sempet nyoba-nyoba dulu. Kan yang paling aman kan kayak emas. Itu kan aman kan. Yang jangka panjang ya. Itu jangka pendek. Oh, emas jangka pendek. Karena Sama kayak aman. deposito berarti. Iya karena aman kan. Oh iya juga. Karena bisa diambil kapan aja. Apalagi kan sekarang gampang ya, banyak di marketplace juga bisa tuh beli Ya. dengan mudah. Terus kalau yang untuk jangka panjang ya sekitar 5 tahun atau berapa tahun ke depan yang emang lu siap untuk gak dipakai tuh duit. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat kayak gitu. Dengan resiko juga turun dalam waktu dekatnya juga bisa drastis juga ya. Tapi akumulasinya juga lama-lama akan naik. Iya. Tapi nggak semuanya bisa naik juga. Kalau kita salah pilih ya. Namanya usaha kan bisa bangkrut tiba-tiba, bisa apa. Kayak sekarang kan tiba-tiba corona. Ya kan? Itu semua turun. Semua turun. Karena perekonomian kan terhambat ya. Kayak gitu. Jadinya semua berpengaruh. Dan yang paling penting sih jangan pakai uang kebutuhan sehari-hari. Untuk jadi pakai investasi. Bener-bener pakai yang uang yang nggak kepake. Iya. Kayak uang gitu. Yang nganggur ya. Uang yang nganggur. Dan gue kan ya namanya gue masih hidup sendiri, nggak punya tanggungan ya. Uang itu yang gue pakai, makanya biarpun itu kayak rugi atau apa ya udahlah santai nggak kepake ini gitu. Nyoba juga ya. Belajar. Okay. Kayak gitu sih. Tapi makin kesini ya gue lihat yang mahasiswa yang investasi atau main saham itu juga lebih banyak ya. Iya, karena dibanding beberapa tahun lalu. Iya. Atau jangan-jangan gue aja yang baru tahu ada mahasiswa banyak main saham. Nggak benar-benar. Emang hype-nya lagi naik aja karena kan ya sekarang anak sekarang enak ya. Mau belajar apa-apa YouTube. Mau ngapa-ngapain Instagram. Yeah. Influencer banyak yang nyuruh-nyuruh ibaratnya ayo gini. Banyak, tinggal kita maunya aja. Kayak gitu sih kalau zaman sekarang belajar tuh gampang. Dan ya itu juga dampak positifnya ya. Benar, salah satu dampak positifnya. Oke, Gung. Ini kayaknya obrolan kita termasuk yang panjang ya. Iya benar. Tadi awalnya gue cuman nanya franchise. Nanya tentang franchise, nanya tentang bisnis, gimana cara mulai. Sampai akhirnya kita ngomongin tentang saham walaupun dikit ya. Iya. Benar. Terus tips ngatur duit segala macem. Terima kasih banyak. Gue mau tutup aja podcastnya. Oh siap. Terima kasih banyak buat Agung udah mampir-mampir ke channel yang baru ini. Iya. Semoga sukses terus. Jangan lupa subscribe dan like dan tetap minum Yorti. Itu gue belum pernah ngomong. Ayo subscribe belum pernah gue. Oh iya gak kan? Iya belum. Barusan nih gue ngomong nih. Oh iya siap. Yaudah. Terakhir deh gue tanya deh. Rencana lu ke depannya apa buat Yorti lu ini? Rencana gue ke depan ya buka di tempat lain. Ya. Memperbanyak cabang lah. Terus ya gue juga pengen punya brand sendiri. Gak franchise lagi. Ya udah sih itu doang kalau untuk bisnis ya. Rencana yang lain adalah. Ya itulah. Oke. Thank you Gung. Terima kasih banyak, sukses ya. Siap. Bisnisnya. Sukses juga. Ntar kalau udah sukses gue undang lagi ke sini. Siap. Semoga podcastnya masih ada. Amin. 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 Yaudah terima kasih semua yang udah nonton. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.